Dikabulkan, tadi saya sudah sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Garut bahwa Organda itu tidak membatalkan aksi, tetapi hanya mengundurkan saja. Oh, ya. Tapi kalau ini tuntutan kami direalisasikan, didengar, maka kita betul-betul tidak akan ada aksi. Tapi kalau tuntutan kami tidak didengar, maka kita pasti akan melaksanakan aksi. Dan, eee, saya kira aksi ini tidak main-main ya. Saya bisa menggerakkan anggota saya bisa 2 hari, 3 hari gitu. Karena memang Wow. karena memang dampak kenaikan BBM tadi. Ini kembali ke Kang Asep jadi Pak, pasti itu ada gabung. Anda memang katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Gua Negara. Malam ini sangat istimewa karena kami menghadirkan sahabat satu organisasi di tahun 2018 kalau tidak salah Iya, ya, tadi. di Kadin. Sahabat saya, Ketua Organda Ayudi Nur Cahyadi. Selamat malam Ayu. Selamat malam, Kang. Assalamualaikum. Tas langit itu terpantau Tas langit. sekitar 3 tahun ya baru Sekitar itu lama. Karena itu namanya kan Covid kan, jadi ya susah. COVID, tapi tetap di online mah kita ya Iya, komunikasi ya. dan komunikasi. Sehat. Alhamdulillah. Tapi agak flu ya? Agak sedikit flu karena memang Tahan dulu, tahan dulu. Oh, siap. Ini bikin geger malam kemarin ya, hari Sabtu. Mengejutkan semua pihak, termasuk masyarakat, khususnya para pengemudi di Kabupaten Garut. Karena beliau sebagai ketua Organda sibuk dari mulai malam Minggu ya, Ya, malam Senin, malam Selasa, itu malam Selasa. sehingga drop. Ya, Dok, kurang tidur terus pikiran mungkin terus gitu Ya. ya, bagaimana caranya kita sebagai sektor transportasi ya pasca kenaikan BBM ini. Ayo, itu informasi kenaikan tuh Sabtu siang. Siang kita terima itu jam 2.30-an sekitar jam 2. Jam 2.30. Ya. Posisi waktu itu di Garut atau lagi di Saya mana? di jalan menuju Bandung kan, rencana mau healing gitu. Healing sama Karena keluarga. ya, karena kita kan saya biasa kalau weekend itu biasanya kaderisasi di organisasi yang saya di Jawa Barat. Jadi pas waktu itu lagi kosong, saya pikir mau jalan-jalan gitu ngajak keluarga. Pas tahunnya di Nagreg nerima teman-teman itu rame langsung jadi ya kita responsif lah terhadap sikap Ya. pengumuman dari presiden yang begitu tiba-tiba mengumumkan kenaikan BBM. Saya langsung telepon anak-anak untuk membuat surat bahwa kita akan aksi hari Oh, jadi tahu di grup WA di grup PA teman-teman pengurus Pengurus Organda seluruh Jawa Barat. langsung tumpul gitu. Nah, langsung Saya juga buka baca-baca ternyata benar gitu. Takutnya kan suka hari ini kita harus cross check dulu ya, ada berita hoax kayak. Jadi saya cross check di media-media resmi, pas ya ternyata betul. Nah, setelah itu saya langsung ke anak-anak memerintahkan supaya bikin surat terhadap respon kenaikan BBM. bikin surat ke sekretaris ya, Ya, untuk dilayangkan ke pemerintah. Ancamannya apa tuh? ancaman mogok. Ini ancamannya mogok warga Garut. Jadi beliau sebagai ketua Organda di hari Sabtu sedang berada di luar kota ya, Ya, ya akan healing kan keluarga, healing. Nah, di grup WA-nya antar pengurus Organda se-Jawa Barat ada informasi tentang kenaikan BBM. Lalu beliau respon meminta ke sekretarisnya yang ada di Garut untuk membuat surat dilayangkan ke pemerintah daerah Kabupaten Garut tentunya. Saat itu serempak tersebar surat itu tersebar di berbagai grup. ya, Kaget gitu semua.
teman-teman pergerakan, bahkan saya juga kaget kok suratnya sampai ke Mabes Polri gitu. Sampai ke Mabes Polri, terus teman-teman Ah, di Polda juga ini saya nanya-nanya, waktu itu saya kan tetap masih dalam ya, posisi sikap bahwa saya tetap akan aksi sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan kenaikan. BBM. Ya, ayo, kenapa sepanik itu Ya, ancaman dari organda ke apa berhentinya mogoknya para ya, angkot? ya, karena kita pahami bahwa kenaikan BBM ini itu kan efek dominonya kemana-mana, sehingga kita sebagai sektor transportasi yang memang betul-betul menggerakkan kendaraan kita itu dengan BBM kan tidak mungkin diganti dengan cai kelapa ya, Ya, sehingga ini menjadi momok menakutkan bagi kami kalau misalkan tidak ada formulasi-formulasi yang membantu kepada kita di sektor transportasi, baik itu pengusahanya ataupun pengemudinya, hmm, sehingga ya tawarannya kita kan masih shock nih Kang, ya, naik ya, jadi sehingga dalam 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 kacamata saya itu ya negosiasinya ini harus dengan demo, kalau tidak demo ini tidak akan ada solusi. Nah itu kan bentuk reaksi waktu ya, saya bayangkan mau healing kan lagi nyetir gitu kan, tiba-tiba itu ya. sehingga udah harga mati demo untuk penolakan Nah, BBM. teman-teman angkutan umum emosi kan, Iya, tapi publik pun panik panik karena semuanya pasti panik. karena angkutan vital. Iya, kita. Ya. Nah, di hari Minggu dibatalkan kenapa? Ya, nah ini tadi kita shock kan Eh, bahwa presiden dengan sejarah ya kenaikan BBM biasanya jam 12 malam gitu kan, ngantri di Asiana Lampu baru gitu kan naik ke eh, sana. biasanya 00. Nah, ini sejarah dan pertama sejarahnya itu diumumkannya siang, weekend lagi ya. Eh, Yang kedua, kenaikan tarifnya itu kan ya fantastis. iya fantastis 2.350. Ah, Ditambah lagi tadi peralihan dari premium ke pertalite itu kan oh tidak ada iya. kenaikan tarif. Jadi sebenarnya 2 kali kita mengalami kenaikan BBM, tapi pada saat premium hilang beralih ke pertalite, ini kan tidak ada kenaikan BBM, kenaikan tarif, kita nerima saja gitu. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, sehingga ya akhirnya kita masyarakat transportasi, nah, hari ini berhitung pemerintah 2 kali menaikkan BBM. Ya. Nah, tadi akan menanyakan bahwa hari Minggu kita membatalkan, tepat jam 9 saya malam Minggu itu saya menginstruksikan kepada seluruh pengurus jalur untuk kumpul sehingga untuk diskusi lah dengan teman-teman pengurus jalur, masukan-masukan ini mau seperti apa Ya. pasca kenaikan BBM itu, karena ya saya sebagai ketua DPC Organda tidak mungkin berpikir terus hanya untuk kepentingan pribadi saya gitu. Yang ada dalam benak saya kan akan lebih sempurna tatkala pemikiran itu disatukan semua pengurus jalur. Nah, seiring berapat diskusi semuanya kita sharing keluhan-keluhan dari bawah, keinginan-keinginan dari bawah, maka salah satunya adalah membatalkan demo. Karena ya tadi kita sebenarnya bukan membatalkan tapi lebih memundurkan dengan memposisikan daya tawar kepada pemerintah. Kalau misalkan ada tawaran dari kita ini diterima, kita tidak akan melaksanakan demo, tetapi kalau tawaran kita tidak direspon, maka kita pasti akan demo gitu. Jadi kesepakatannya seperti itu. Terus, Nah, ya, sebentar, waktu kumpul dengan teman-teman pengurus itu di hari Minggu jam berapa? jam 9 Jam 9. Lalu putusan itu keluar ya? keluar. Bahwa kita, walaupun agak lama juga sih dari keputusan rapat sampai keluar surat tidak jadi aksi itu, keluar suratnya baru sore sih. Sore. Sore karena saya tetap pasca Keluar surat itu setelah bertemu dengan ya pemerintah kan? dengan pemerintah. Ah, Waktu itu dengan Bapak Kapolres, terus Bapak Kadishub, komunikasi bagaimana
sikap organda. Jadi mereka tidak berani kalau langsung melarang untuk demo karena kita oleh undang-undang ya dijamin bahwa untuk menyampaikan suara ya sah-sah saja gitu. Yang penting tidak buat anarkis katanya begitu. Nah, dibuka keran komunikasi terus ya mungkin itulah karena manfaat silaturahim itu jadi seperti itu sehingga kerannya dibuka. Pertemuannya di mana waktu itu? Yang pertama di Organda. Di Organda. Terus ketemu sama Pak Kapolres? Nggak sama Pak Kapolres, tapi sama Pak Kasat. Pak Kasat? Ya. Oh di Organda. Iya. Nah, diskusi terus di Dinas Perhubungan, terus selanjutnya hari Seninnya kan ditarik sama Pak Kapolres ada rapat di Forkopimda di Polres. Oh di Polres. Ya bersama dengan masyarakat. Dilanjutkan di Kapolres di Polres ya? Ya, dengan waktu itu inisiasi Pak Kapolres membuat FGD dengan mengundang ormas, OKP dan juga teman-teman mahasiswa di sana kita mendengarkan diskusi bareng mereka walaupun waktunya agak mepet ya, tetapi minimal ya saluran keluh kesahnya tersampaikan. Walaupun yang waktu itu yang menjadi bulan-bulanan Ibu Ketua Dewan. Bu Eis. Tapi Jum ya? Enggak, hadir. Apa bulan-bulannya itu? Ya teman-teman mahasiswa keluhannya ya sering tidak diterima ketika melakukan audit, termasuk ya kami. Ya. Karena pernah melakukan melayangkan surat beberapa kali ke DPRD, tapi ya sama tidak diterima. Padahal kan itu saya kira sangat disayangkan. Tadi saya menyampaikan bahwa komunikasi itu kan salah satu jalan untuk saling introspeksi, saling mengisi. Tetapi ketika misalkan komunikasi ini tutup, maka ya kita tidak mau tidak mau ya harus turun ke jalan untuk didengarkan, untuk cari perhatian dari pemerintah. Ketua DPRD ada waktu itu? Ada. Terus menjawab ya beliau ya permohonan maaf dengan kapasitasnya, keterbatasan anggota dan kesibukan daripada jadwal anggota DPRD. Normatif. Ya normatif. Soalnya 3 kali kan, kalau 1 kali ya. Udah 3 kali ya? Ya. Oke, lanjutkan. Nah, setelah itu ada penawaran dari Organda kan, kami tidak akan melakukan aksi mogok. Asal ada nggak? Iya. Apa saja tuh? Ada tuntutan kita yang memang itu menjadi keinginan dari teman-teman pengurus dan pengemudi juga. Ya, ada beberapa tuntutan sebenarnya. Yang pertama ya tentu kenaikan tarif ya. Pasca kenaikan BBM itu mau tidak mau tarif ini harus disesuaikan. Karena bahwa efek dominonya kemana-mana. Kebutuhan supir juga ini harus terpenuhi. Terus setoran juga pasti naik. Ya kami sebagai pengusaha pasti menaikkan setoran juga karena biaya spare part, biaya oli, biaya lain-lain itu pasti bebannya naik. Otomatis beban jadi beban supir. Nah, sopir kan sama biaya hidupnya jadi bertambah. Jadi kenaikan tarif kenaikan tarif yang pertama ya. Yang kedua sesuai yang diarahkan oleh Menteri Keuangan bahwa ada 2% yang harus disisihkan dari DAU untuk kepentingan masyarakat transportasi terimbas dari kenaikan BBM di luar BLT. Nah itu yang kita tuntut itu ya bukan berarti kita yang terdampak gitu. Ya terdampak langsung gitu. Nah, yang jelas itu sudah dari atasnya seperti itu. Nah maka itu yang kita kejar. Nah poin yang selanjutnya itu poin-poin tambahan, diantaranya kita melihat dengan banyaknya kemarin angkutan ilegal, baik itu seperti odong-odong, terus travel gelap, itu menjadi persaingan yang tidak sehat juga gitu, bahwa mereka melakukan usaha dengan kendaraan milik pribadi. Tetapi kewajiban di Undang-Undang Nomor 22 tentang pelayanan angkutan orang itu jelas kan harus sekian dan sebagai plat kuning dan sebagainya. Nah ini sangat direspon
dengan oleh Kapolres, oleh Pak Kapolres ini direspon luar biasa. Ya. Mereka sudah mengeluarkan bahwa ini akan dibereskan. Terus kemacetan. Oke. Jadi akan pasti bisa lihat setiap pagi dan kepulangan sekolah ini di Jalan Merdeka, jadi catatan buat Pak Kasatpol PP bahwa pedagang kaki lima yang biasanya dari jam 11, jam 12 malam itu kan mereka sudah Bukalapak, dan biasanya sebelum jam 6 itu udah bersih. Tapi hari ini itu sampai jam 8 masih ada. Ini catatan bagi Masih ada ya? masih ada. Sehingga kemacetan di Jalan Merdeka dengan ada 2 sekolah SMK, SM4 bahkan SMP-nya ada Kop ya, dari mulai iya, Kop sampai Antares, pengadilan. pengadilan. Ya itu kan macetnya luar biasa, Kang. Ya. Terus di Bundaran Simpang 5, terus di Jalan Ciledug dengan ada sekolah, terus di Jalan Sudirman. Sudirman itu banyak pergudangan. Yang hari ini ya kita dorong bahwa untuk bongkar muat barangnya tolonglah jangan jam-jam krusial seperti itu. Ya. Walaupun ya kalau bisa ya ada terminal barang gitu untuk transit mobil-mobil barang tersebut. Nah, kalau jam krusial tersebut kan ya sulit gitu untuk melancarkan angkutan, sehingga ya merugikan. Akhirnya bukan hanya kerugian buat kami ya, masyarakat luas pun pasti dirugikan. Terus yang terakhir tuh jalur Wanaraja Suci itu sudah bukan rahasia umum karena memang di sana pusatnya perumahan, terus adanya pasar-pasar tumpah juga, dan ada pabrik juga di sana. Jadi ini sudah saya kira harus segera dipikirkan oleh pemerintah bagaimana menanggulangi kemacetan di sana. Karena ya BBM ini hari ini sudah mahal gitu, jangan sampai apalagi BBM itu kan energi yang tidak bisa dibarukan ya. Ini sayang kalau hanya terbuang sia-sia gara-gara macet gitu. Ditambah infrastruktur ya. Iya, infrastrukturnya kan kurang baik juga, kurang lebar gitu. Kalau bisa dilebarkan mungkin akan menambah kelancaran. Ya. Nah, kembali ke persoalan tadi. Ketua Organda ketemu sama Pak Bupati ya? Kalau ketemu Pak Bupati langsung baru tadi. Baru tadi. Tadi untuk membicarakan tentang angka kenaikan hari. Ada kesiapan kan? Udah dia. Pak Bupati sangat responsif juga. Terus Pak Bupati juga berterima kasih kepada Organda tidak melakukan aksi. Ya tadilah kalau saya lihat ini kan lihat maslahat mafsadat ya. Lebih melihat ke sana juga ya. Banyak juga kalau misalkan kita melakukan aksi juga banyak masyarakat terkecil yang terdampak ya karena kalau masyarakat ekonomi menengah ke atas kita mogok kan tidak terdampak, mereka hanya bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Tapi kalau misalkan masyarakat kecil baik yang mau dagang, mau sekolah itu pasti angkot. Sehingga ya kita melihat ke arah sananya gitu. Itu malam Senin edaran dari Dinas Pendidikan sudah 2 kali keluar kan. 2 kali keluar? Iya, 2 kali keluar. Yang pertama Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran untuk luring daring. Nah, karena belum ada surat, karena tadi saya bilang bahwa surat tidak jadi aksinya itu, diundur aksinya, sengaja saya telatkan. Jadi padahal sudah ada. Ditelatkan. Pas sore baru keluar surat karena kita tidak aksi tetap buka lagi. Jadi ya entah nggak percaya seperti apa, kita tidak akan melakukan aksi sampai Pemkab Garut waktu itu menyiapkan bis untuk antisipasi muatan. Padahal kan saya sudah ngomong tidak akan jadi. Entah kenapa nggak percaya atau apa terus saya gitu. Padahal saya sudah menyatakan tidak akan aksi. Nah, menurut saya bukan karakter orang
sudah menjadi sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab saya sebagai ketua organda, sudah mempertimbangkan tadi maslahat mafsadatnya, sehingga betul-betul saya pikirkan ini masih mau menyiapkan bis buat apa sih? Nah, tadi tuntutan kenaikan tarif ya. Ya, Lalu ada perhatian pemerintah terhadap pengemudi juga kan? ya, Jika itu tidak dikabulkan, ya. Dikabulkan, tadi saya sudah sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Garut bahwa organda itu tidak membatalkan aksi, tetapi hanya mengundurkan saja. oh ya, Tapi kalau ini tuntutan kami direalisasikan, didengar, maka kita betul-betul tidak akan ada aksi. Tapi kalau tuntutan kami tidak didengar, maka kita pasti akan melaksanakan aksi. Dan saya kira aksi ini tidak main-main ya. Saya bisa menggerakkan anggota saya bisa 2 hari, 3 hari gitu. Karena memang karena memang dampak kenaikan BBM tadi saya bilang bahwa kenaikannya sudah 2 kali naik. Terus dampaknya luar biasa, tetapi ya kalau ada win-win solution kenapa tidak gitu. Termasuk tadi saya lupa menyampaikan bahwa salah satu tuntutan dari saya itu, dari kami itu, dari organda adalah bagaimana penertiban roda 2 di sekolah-sekolah, sekolah menengah pertama ataupun di sekolah menengah atas. Karena berdasarkan pantauan saya di sekolah-sekolah itu hari ini lapangan olahraga itu sudah menjadi parkiran. betul. Sehingga ya kalau ini yang masih punya lahan luas itu parkirnya di luar, tapi akhirnya olahraganya nggak bisa dilaksanakan. Terus saya kira banyak dampak negatif daripada anak-anak membawa roda 2 ke sekolahnya. Karena pasca misalkan pulang sekolah, mereka akhirnya konvoi-konvoi nggak jelas tujuannya gitu. Sehingga ya menimbulkan kriminalitas. Bahkan pernah terjadi sekali Kang Tata waktu di Ciatel. Saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu itu hari Sabtu Kang. Jadi ada konvoi anak sekolah, saya nggak tahu anak sekolahnya mana, tapi ini saya menatap dengan melihat dengan kepala saya sendiri. Yang konvoinya di depan, tetapi ada anak sama pakai sekolah SMA di belakang. Nah, yang konvoi ini nggak tahu crash dengan masyarakat umum. Kalau lamun cek bahasa Inggris sama di alat tukangna gitu. Nah ini yang anak di belakangnya Padahal tidak satu rombongan. hanya karena memang sama-sama menggunakan seragam putih biru, itu di film Agnia disertanya ke security film Agnia. Dipukulilah di sana. Saya bukan rombongan nama itu, tapi ya karena sama-sama putih abu dipukuli. Di Ciatil. Itu belum lama sih, sekitar 3 mingguan yang lalu. Itu salah satu dampak negatifnya. Ya, seperti itu. Jadi pesan dari ketua organda agar ada bukan lagi himbauan, saya kira kepada dinas pendidikan ini memang harus pelarangan. Kenapa? Ya di usia SMA itu kalau kelas 3 itu pasti sudah memiliki SIM karena usianya sudah 17. Tetapi di undang-undang kan jelas bahwa memiliki SIM itu usia 17 ke atas. 17 ke bawah tidak boleh membuat SIM. Artinya dari sekian siswa yang menggunakan roda 2 itu pasti tidak mempunyai SIM. ya, Seperti itu. jadi dia mengurangi kerawanan ya kecelakaan. Ya betul. Nah, ini di data kecelakaan bahwa bukan hanya di Garut tetapi di tingkat nasional bahwa tingkat kecelakaan yang tinggi itu adalah di usia usia mereka itu remaja. Jadi termasuk pelanggaran. Informasi dari Pak Kasat Lantas kemarin bahwa pelanggaran terjadi di Kabupaten Garut itu 70% itu terjadi karena anak di bawah umur. Ya rata-rata usia SMA kelas 1, kelas 2 ya. Iya. Atau SMP kelas 3. Iya. Karena anak SMP 2 kan banyak. Iya, betul. Karena ya tadi ya jelas-jelas tidak menggunakan tidak mempunyai SIM. Terus kalau anak muda itu kan kadang-kadang merasa keren gitu pakai motor tidak pakai helm gitu. Mengabaikan keselamatan. Terus kalau anak muda kan tubuhnya masih sehat gitu ya, sehingga kayak jaket dan lain-lain masih diabaikan gitu. Kalau usia kita makan memakai motor roda jauh
Oh, Dia iya. pakai keselamatan, dia pakai jaket, pasti ya kayak sekarang Israel gitu. Betul, betul. Itu Siap, siap Pak Yudi. ya, Nah sekarang ini kembali ke Organda ya. ya, Eh, Jabatan Ayudi kan sebagai ketua, itu ya, lama masa jabatan berapa tahun? 5 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Ada pemilihan. Ada pemilihan. Lalu jadi pengurus Organda itu mesti orang yang Ya, tanda petik ya di jalanan. iya, karena diatur di ART bahwa yang menjadi pengurus Alganda itu yang pertama memang tadi pengusaha atau pengemudi atau bisa masuk ke orang yang peduli terhadap dunia Oh, transportasi. oh bisa itu. Bisa ada klausul itu yang bisa masuk juga. Ya. Jadi Dulu pernah ya anggota Polri ya, yang almarhum ya Pak Asep Dodo itu waktu itu Pak Asep almarhum. Dodo. Ya, Beliau sebagai apa tuh waktu itu? ketua. Pemilik maksudnya? Ya, pemilik. Oh pemilik. Beliau pengusaha angkot 12. Oh iya. Ya apa salah satu ketua Organda yang mempunyai dedikasi yang begitu tinggi, yang apa selalu melayani kami gitu. Tetapi Ya. ya apa dari tongkat estafet ke pemimpin ini apa dari Pak Haji Abdul Haris, Pak Haji Abdul Haris juga yang mampu Oh iya. mendirikan kantor sekarang itu dengan tanahnya itu berkat Pak Haji Abdul Haris. Terus Pak Haji Abdul Haris itu Masih ada ya? masih ada. Karena saya itu salut kepada beliau. Kalau beliau itu sangat disiplin. Sampaikan nih, sampaikan nih. Pak Haji Abdul Haris itu sangat disiplin dalam pola hidup sehat, Kang. Oke. Kalau makan misalkan dulu kan suka ada acara pertemuan, misalkan saya bawa durian. Beliau tidak akan memakan dibuka semuanya. Bukan pelit loh, tapi ya untuk kesehatan. Makanya masih segar gitu. Terus rutinitas olahraga, rokok juga tidak ini diatur semuanya sedemikian rupa. Disiplin ya. Disiplin. Termasuk ya Pola beliau hidupnya juga bagus. ya bagus. Termasuk ya tadi yang membuat investasi dunia angkutan di Kabupaten Garut harganya begitu mahal seperti hari ini. Harga mahal. Oke. Nah beliau langsung ke Pak Asep Dodo almarhum. Ya, Pak Asep Dodo, Lalu Pak Dayun. oh kepada Yun. Ya. 2 periode. Pak Dayun 2 periode. Ya 2 periode itu dengan melanjutkan karena Oh melanjutkan estafet dari almarhum. almarhum karena kita kehilangan Pak Ketua Pak Asep Dodo itu di tengah perjalanan beliau menjadi Ketua DPC Organda Kabupaten Garut dan waktu itu memang serangan jantung karena apa wafatnya itu cukup membuat saya terpukul gitu. Karena jam 5 itu kita masih ngumpul diskusi bagaimana masih memikirkan bagaimana bahwa transportasi di Garut ini betul-betul bisa menjadi sektor usaha yang mumpuni bagi masyarakat Garut. Jam ya jam 7 jam 8 malam saya mendapat telepon dari Pak Gus Budi waktu itu ternyata beliau wafat dan apa ya itulah usia tidak ada yang tahu Pak. Beliau sekarang itu ya Pro Cempaka ya. Ya di Perumahan Cempaka. Nah Ayudi waktu itu ketika estafet ke Kang Dayun langsung sekretaris. Saya sekretaris. Masih maksudnya PLT kan waktu itu ya? Ya PLT. Oh enggak, ya PLT waktu Kang Dayun pertama itu PLT saya belum sekretaris, Belum. di wakil di bidang ketua Di bidang. bidang. Nah langsung ada pemilihan lagi, Kemudian baru masuk. sekretaris. Nah dari Kang Dayun Misalnya di tahun berapa? 2018. Oh kemarin ya. Iya. Berarti ada sisa di 2 Tahun tahun lagi. Oh setahun lagi. Mau megang lagi di tahun berikutnya? Ya kita lihat dulu Kang. Apa dengan kesibukan saya terus apa ya ya karena saya itu di Organda itu bukan hanya masalah jabatan karena saya itu di Organda itu saya meniti karir itu dari sejak Tahan dulu. siap Kita kenal kan 2018 ya, ya di Kadin ya. di Kadin. Terus Ayudi sebagai sekretaris Organda. Ya. Saya pikir itu hanya memanfaatkan sebagai aktivis. Nah ternyata hari ini saya baru dengar langsung bahwa Ayudi sebagai pelaku di angkutan umum. Ya. Kenaik Iya. mana itu? Di
jalur 010 Kang, Leles Jalur 010 Garut, Terminal Guntur, Leles Kadungora. Lalas Kedungora. Ya, saya dulu di kelas 3 dan kebetulan saya itu sekolah Kelas 3 apa? SMP. SMP. Kan tiap hari Minggu kalau waktu SMP mah. Nah, Saya juga waktu itu masih ada gengsi-gengsi juga karena saya juga sekolah di SMP 1 Garut gitu. oh, Jadi kan kalau SMP 1 Garut terkenal ya Kang dengan apa ya kelas lah. kelas lah gitu. Sementara saya dari kampung gitu. Tapi karena memang orang tua saya mendidik apa kerja keras dan untuk tidak gengsi dalam melakukan pekerjaan ya kita jalani saja gitu. Dan alhamdulillah hari ini apa bisa dirasakan bahwa saya bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Itu angkotnya milik siapa? Waktu itu milik kakak. Milik kakak. Ya, terus setelah STM waktu itu di STM negeri saya setiap Sabtu Minggu kernet. Nah setelah STM negeri 2 tahun saya sering apa keliling-keliling lagi jalan-jalan. Nah setelah 2 tahun saya kembali baru saya nyupir dan alhamdulillah menjadi pengurus waktu itu di jalur 10. Oh, di pengurus jalur ya? Ya pengurus jalur waktu itu. Terus sudah bisa mengemudi? Udah bisa. Dulu kan jarang-jarang ya? Iya jarang-jarang. Jadi supir itu jarang yang bisa gitu. Terus setelah tahun 2000 apa saya mampu punya sendiri gitu. Jadi Memiliki angkot sendiri. ya Tapi jalurnya masih tetap sama. tetap jalur Warnanya apa yang 010? avocado. Alpukat. Ya, Alpukat. avocado karena orang Betawi makanan leles kadang avocado gitu. Oke. Nah, lalu berapa tahun menjadi supir angkot? Kalau menjadi supir angkot saya sekitar 5 tahun ya kan, karena jadi Lama ya? iya lama. Jadi supir murni supir gitu sambil nyambi pengurus jalur 3 tahun, terus sayanya sampai bisa kebeli jadi pengusaha 2 tahun lebih gitu, 5 tahun lebih sih sebenarnya. 5 tahun lebih ya. Terus pengurus jalur maksudnya apa sih? KKS, Jalur tuh? KKSU pengurus jalur, Oh, ngasuh. kelompok kerja Sugiyoni. Itu bagian dari organda, Organda. Suara organda itu dari jalur, pengurus jalur. Jalur Di Garut ini ada berapa jalur? 52. 52. Banyak ya. Banyak kan. Lalu kita sebelum talk show ini ya, Ya. Pak Ketua kan bilang gini, Ayudi itu bilang ada angkot, ada Pen. angper, Oh ada angkot, ada amperkot, ada angpen. angpet. Ya. Oke. Naik ke yang atasnya akap AKDP. Oh, angkot itu Angkot itu lingkupnya dalam kota, itu rata-rata di bawah 15 km. Terus angperkot itu di atas 15 km. Terus angperkot itu ada 2 moda. Ada moda yang seperti angkot Cikajang, Limbangan dan Malambong. Ada moda yang elap yang khusus ke selatan. Oh, Selatan kan pakai mobilnya elap atau mikro lah. Itu terminal Guntur Selatan. Ya, itu masih angperkot ininya, trayeknya. Terus kalau ininya akap ya apa minibus ya. bis akap ada AKDP ada akap. Kalau angperkot itu antara mana daerah-daerah mana? Ya. Seperti Malambong ya? Malambong, terus ke Limbangan, terus ke Cikajang, terus ke apa ke selatan gitu yang agak-agak jauh gitu jaraknya. Yang belum ada itu Pamungpek Caringin belum tuh? Itu sebenarnya sudah ada angkot rintisan, cuman ya kita karena memang penduduknya masih jarang, kita sudah sosialisasikan mereka mau cuman bentuk angkutannya pengen seperti sekarang sementara berparanggung, tapi kan tidak bisa. Yang namanya angkutan itu ada speknya sesuai dengan undang-undang, dengan Permen Hub. Oh ada spek yang khusus angkot itu? Ada, jadi harus seperti kayak angpen kan harus seperti ini gitu ada. Ya. Warna-warna angkot di Kabupaten Garut, Ketua tahu ya? Ya tahu. Terus jumlah angkot ada berapa? Jumlah angkot sama angper itu 2.448 ya, tahu karena apa terupdate tadi. Ya. Karena apa terus buka-buka data ya sekitar 2000
2.400 sekian. ya sekian. Terus belum akad, belum AKDP, belum angkutan barang. Ya. Tapi satu angkot beberapa pengemudi kan? Iya. Rata-rata 2, cuma ada juga yang 3, cuma kita ambil rata-rata 2 Ya. saja. Kepentingan Organda terhadap angkot, tidak terhadap angkot saja, terhadap pengemudi juga. Ya. Itu terdata nggak supir-supir? Terdata. Terdata. Kalau supir mungkin berbeda jumlahnya. Iya. Ada berapa supir? Supir itu lebih banyak, ya kali 2 lah. Kalau kali 2 berarti 5.000 lebih. Wah, satu 5.000 suara. suara. Jadi kalau mau nyalon ya lumayan Tapi tersebar kan. tersebar. Nah, kalau rapat-rapat yang hadir itu para pengurus jalur, Ya, pengurus bukan jalur, pengemudi juga sudah ada yang perwakilan gitu. Ya. Supaya yang memudahkan informasi sampai kepada anggota kita ya kita libatkan gitu. Jadi kita juga kan rapat itu lebih mengikatkan ini ya, kekeluargaan. keluarga jadi kayak akan seperti talkshow ini lah, tidak terlalu ini gitu. Kita bahas permasalahan yang urgent tetapi santai saja sambil ngaliwat, tapi kita catat semua poin-poin yang memang harus kita catat. Oke. Nih, ketua nih. Kita perlu tahu juga angkot mana sih yang dipandang seksi? Ya. Kalau dulu sebenarnya angkot 03 yang paling seksi karena trek pendek harga mahal. Bisa sampai 500 juta dulu, 450 gitu. Harga angkot itu ya prestise lah bagi orang Garut, nah karena harganya sama PJR Sport gitu. Ya. Terus kalau hari ini ya tinggal angkot Leles, angkot Wanaraja, angkot 08, angkot Cilawu yang masih harganya di atas 300. Kalau 03 sudah 03 masih sih, cuman tidak setinggi dulu kan, tidak seseksi dulu. tidak seseksi dulu. Sekarang masih di angka 300-an, 350 sama sih. Oke. Dan maksudnya muatannya juga bagus ya gitu. Ya. Yang Leles Guntur, Cilawu. Ya, itu masih bagus. Bagus. Nah, kembali lagi nih, ini menarik ya. Angkot-angkot yang seperti Limbangan Selawi, ya, Amped itu. Amped ya. Menjadi bagian kita juga. Masih. Kita pembinaan itu kan sampai selatan, sampai utara, jadi menambah keluarga lah, menambah silaturahim. Ya. Nah, tapi ya luar biasa gitu. Persoalan-persoalan yang ada juga yang memang hari ini juga saya sebagai ketua Organda ya untuk Kabupaten Garut itu banyak yang harus kita benahi bersama ya demi Garut lebih baik lagi. Gitu. Ya. Ya. Nah, lalu ini nih, banyak kan di keluhan-keluhan publik terhadap perlakuan dari para pengemudi yang katanya sangar bertato gitu. Ya, seperti kita ketahui bahwa Organda itu kan organisasi angkutan umum jalan raya ya. Tampilan sangar itu sebenarnya hanya tidak semuanya mereka sangar sebagai remaja yang tidak tahu etika, tetapi lebih mengedepankan bahwa mereka itu harus mengimbangi bahwa ini dunia jalanan kami gitu. Bahwa dunia premanismenya itu begitu kental gitu. Sehingga kalau kelihatan lemah, ini mereka akan ditindas. Sehingga mereka berusaha untuk menampilkan adaptasi lah, sejenis adaptasi bahwa saya juga bisa loh gitu. Keras seperti yang lain itu gitu. Mengimbangi alam gitu. Sehingga tidak diinjak-injak oleh preman gitu. Oke. Ini menarik warga Garut. Jadi kepada kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak yang kerap menggunakan angkutan umum, jika melihat para pengemudi kelihatan sangar, bertato, tidak semua identik dengan perilaku yang umumnya kondisi perawakan ya sangar, tetapi
kawan-kawan pengemudi itu mengimbangi karena di jalan tuh kerap bertemu dengan kekerasan ya. Jadi mengimbangi, hatinya sebetulnya halus lembut gitu ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu was-was dengan kawan-kawan pengemudi yang di jalan, walaupun tetap oknum itu pasti ada dimanapun pasti ada. Tetapi eh, pada kenyataannya, bukan pada kenyataannya, eh, mereka itu kawan-kawan itu mengimbangi lapangan yang kerap bertemu dengan berbenturan dengan kondisi alam yang premanisme ditemukan. Maka jika mereka lembut dengan kondisi biasa dianggap lemah ya, maka mereka pun mengimbangi, menggunakan pakaian pun kadang-kadang oblong atau terlihat supaya ada tindakan premanisme itu, wah ya supir lagi preman ya. Nah, kayak gitulah. Perlakuan terhadap para penumpang itu tetap sewajarnya, tetap halus dan diperlakukan sebagai raja, sebagai apa eh, penumpang yang layak diperlakukan baik, Baik, asal jangan mabok lah. asal jangan mabuk. Nah, ketua nih, kategori pengemudi Ya, itu kan ekonominya ya, eh, bisa 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 dipandang menengah ke atas atau bisa juga menengah ke bawah. ya, Tapi rata-rata di mana ya. standar pengemudi itu? Ya, eh, seiring perubahan zaman ya kan, yang namanya dunia itu pasti berputar. Dulu waktu saya kenaikan, itu pengemudi itu masuk kategori ekonomi menengah. Oh, Karena pendapatannya lumayan, bahkan keren dulu ya. keren. Dulu banyak pengemudi yang itunya lebih dari satu, Oh, karena memang pendapatan lumayan. tidak hanya pejabat ya. Iya iya lah. Dulu sopir angkot, sopir bus itu bisa dicek cerita dulu. Supir truk. Sopir itu apalagi, karena Ah, pendapatannya dulu lebih tinggi. oke. Nah, seiring perubahan lagi, pendapatan supir lebih tinggi, setoran yang lebih tinggi. Nah, hari ini setoran sama pendapatan supir itu di bawah BBM pengeluarannya. Jadi Hmm, eh, hari ini supir masuk kategori saya kira masuk di bawah kemiskinan. oke. Karena ya tadi lah, kalau misalkan pendapatan supir hanya 50.000, 100.000, ini apa sangat miris. Bahkan saya pernah ada 2 kasus kan. Waktu itu ada di kasus 07, supir 07 tidak bisa bayar di rumah sakit sampai kabur anaknya. Sampai saya cari-cari nggak ada. Waktu itu. Hmm, Yang kedua waktu itu ada operasi preman dari Polres Garut. Saya sampai datang waktu itu ke Polres Garut dan ya tadi ya berkat komunikasi dengan baik dengan Polres Garut, waktu itu ada sopir yang harusnya tidak ditangkap karena ikut nongkrong sama preman ketangkep gitu. oh kejaring ya. Kejaring ya, saya komunikasikan, alhamdulillah keluar. Waktu itu keluar jam segini lah, jam 9 malam, hujan-hujan saya antarkan, dan saya di situ sangat ternyuh gitu kan, karena melihat seorang supir, eh, istrinya nggak ada wafat, anaknya 2 kecil-kecil, terus kondisi kontrakannya mati lampu, anaknya waktu itu belum makan gitu kan. Terus listriknya padam karena tokennya tidak terbayar waktu itu. Jadi sampai seginikah gitu teman-teman saya di bawah itu, anggota saya di bawah yang memang ini mungkin menjadi beban saya untuk bagaimana mensejahterakan mereka agar ke taraf kehidupan mereka di hidup layak. Dan mudah-mudahan ke depan saya juga dapat membantu dari yang seperti kita ketahui ada bantuan-bantuan pemerintah baik KIS atau KIP ini ya untuk meringankan beban-beban mereka. Oke. Lalu hubungan kan mereka juga tetap mempertahankan hidup dan profesi itu tetap dipertahankan kan, Ya, karena walaupun eh, berbeda dengan dulu. Jadi saat ini keluar dari zona nyaman mungkin ya. ya Kebutuhan itu betul-betul krusial. Gitu. sosial. Ada kalanya mereka tidak punya, gitu Ya, kan. ya. Nah, ada bantuan-bantuan nggak dengan hubungan dengan antara pengemudi dengan badan usaha, misalkan perbankan? Ya. Nah ini hari ini menjadi PR, salah satu PR berat saya
karena memang di lapangan fakta di lapangan itu hari ini kondisi angkutan itu banyak yang memang sudah masuk kategori tua ya. Tetapi ya apalagi 2 tahun ini kita COVID-19, ditambah hari ini kita naik BBM, ditambah lagi yang parah ini hari ini tidak ada bank pemerintah yang mau memberikan kredit kepada kita. Jadi ini juga menjadi catatan bagi saya bahwa hari ini bank pemerintah diskriminatif terhadap kami para pengusaha di sektor transportasi, karena tidak mau memberikan kredit kepada kami di sektor transportasi, terutama di sektor transportasi orang ya, angkutan kota. Kalau barang masih banyak. Nah, sehingga kesulitan kami itu ya dalam sektor dalam faktor permajaan untuk meremajakan unit-unit yang sudah lama. Itu semua bank pemerintah ya? Ya, semuanya kan. Dari mulai BJB, iya, BRI, BNI, Mandiri, maupun atau belum ada komunikasi dengan perbankan? Kita pernah beberapa bank komunikasi di BJB, pernah BRI, pernah. Ya. Jawabannya tidak ada kebijakan dari pimpinan di atasnya untuk memberikan kredit kepada sektor transportasi. Padahal kita ketahui bahwa dana KUR itu kan sangat besar, yang tidak terserapnya maksudnya ya. Serapan dana KUR itu masih rendah. Tapi ya kenapa tidak diberikan, padahal kita sektor transportasi usahanya ada, jaminannya ada, usahanya jelas, setiap hari kan di jalur, on the track gitu kan. Kenapa harus takut gitu? Tinggal mari kita berhitung mungkin secara kredit berapa sih layaknya untuk diberikan kredit kepada kami gitu, jangan sampai seperti ya menjadi biasa layaknya KUR ke masyarakat umum kan ya. Iya, betul. Nah, Ketua itu kenapa tidak menjadi kesempatan untuk memohon ke pemerintah daerah untuk difasilitasi itu? Ya salah satu itu kan tuntutan yang kita ajukan hari ini, salah satunya itu bahwa pemerintah daerah memfasilitasi kepada bank pemerintah untuk memberikan. Ada ya? Ada. Nah, mudah-mudahan rencananya katanya besok sih di forum lalu lintas itu akan dibahas. Oke. Ini mohon nih ke perbankan untuk membantu nih. Ya. Ini langsung soalnya ke Organda ke Kabupaten Garut dan juga ke pemerintah daerah untuk bisa berkomunikasi dengan perbankan pemerintah khususnya. Ya tadi saya sampaikan bahwa jaminan ada, sektor usahanya ada. Terus usahanya kan jelas mereka. Tinggal ya kita ngobrol bagaimana supaya kelancaran pembayarannya itu. Oke. Mudah-mudahan ada respon. Satu lagi nih Ketua nih. Siap. Ini kan sedang menjamurnya odong-odong. Ya. Saya pernah menulis di medsos itu marah tuh yang pemilik odong-odong. Ya. Waktu itu ada peristiwa kecelakaan di Cibiuk. Di Jati. Kemudian gambaran saya beberapa kecelakaan pun terjadi di Tangerang kan? Ya, sebenarnya banyak terjadi. Karena kalau kita melakukan penelitian ke bawah, odong-odong itu kan kebanyakan mobil-mobil tua yang tidak layak pakai, tapi dimodifikasi bodinya untuk kendaraan hiburan. Saya kira kalau tidak merubah terlalu banyak ekstrim ya nggak apa-apa, tapi kalau terlalu ekstrim ini berbahaya. Ini di Garut cukup banyak, tetapi Pak Kapolres sudah responsif bahwa sudah ada 4 yang dikanangkan, bahwa Pak Kasat juga sampai menyampaikan anggota yang menangkap odong-odong dikasih ribut 500.000. Oh gitu ya, oke. Atau kenapa nggak dirangkul oleh kita? Karena mereka pun mencari nafkah. Kita dikanalisasi kan, akhirnya kita sudah rapat tinggal finalisasi bersama pihak Polres dengan Dinas Pariwisata akan dikanalisasi di kawasan wisata. Oh iya. Nah itu tuh akan diperiksa juga kalau moda angkutan masih layak kita gunakan, tapi kalau yang udah tua ini berbahaya kan, tidak ada ampun lah. Siap. Kedua nih terakhir, karena sudah tersampaikan mulai kenapa harus melakukan aksi, kemudian menunda bukan membatalkan ya, menunda karena ada beberapa opsi yang diusulkan ke pemerintah. Dan belum ke realisasi kalau yang lain. Oke. Lalu kita mendapatkan sejumlah informasi terkait background ketua yang dulu sebagai kernet, terus pengemudi sehingga jadi pengusaha. Lalu keluhan
ketua yang menaungi beberapa ribuan pengemudi terkait hidup mereka ya, yang mesti ada perhatian terutama dalam usahanya di angkot. Nih, mohon ke pemerintah daerah dan perbankan untuk membantu. Ini terakhir nih. Informasi lainnya terkait odong-odong. Ya. Jadi ada kanalisasi bahwa odong-odong ditempatkan di beberapa tempat wisata yang memang sudah menjamur wisata juga ya di mana-mana. Jadi silakan beroperasi, tapi jangan ke jalan raya. Tetapi ya nanti finalisasinya kita masih godong. Masih digodong. Berita acara sudah ada, cuman finalisasi kanalisasinya di mana kita belum, karena dinas pariwisata belum belum ketemu. Oke. Ini untuk para kawan-kawan pengemudi odong-odong yang pernah di media sosial saya, ini saya langsung dengan ketua organanya. Jadi ini sedang dibahas tentang usaha Anda semua, bagaimana bisa menjalani usaha tetapi tidak mengganggu transportasi lain ya. Tidak mengganggu transportasi lain, terus faktor keselamatannya juga. Nah, faktor keselamatan yang terutama, karena saya munculkan di medsos itu tentang peristiwa kecelakaan di Cibiuk. Ini ketua nih, apa saran ketua untuk para kawan-kawan pengemudi? Ya. Jadi harapan saya, karena memang saya lihat pengemudi hari ini masih presentasinya masih muda-muda kan. Ya. Bisa tetap memotivasi kepada kawan-kawan. Bukan berarti saya harus sombong ya, tetapi ya contohlah saya bahwa pengemudi itu bukan hina juga ya, tetapi ya mari kita lebih berpikir bagaimana mengembangkan diri agar kita bisa maju lagi. Dan kita kalau baca itu sejarah presiden mana itu asalnya dari supir angkot gitu. Jadi profesi supir itu jangan dijadikan profesi hanya sampai di situ. Itu hanya menjadi loncatan saja untuk mengembangkan diri sehingga mereka mampu menjadi pengusaha atau menjadi manusia. Dan memang sebenarnya banyak kan contoh yang dari supir jadi pengusaha banyak. Kayak bendahara saya Pak Ajat itu dari supir menjadi pengusaha, unitnya sudah 2, terus ada pengusaha. Yang utama juga Pak Haji Aris juga mungkin supir dulunya. Betul. Betul. Jadi banyaklah bahwa kami bisa seperti itu ya. Terutama karena ada kemauan, ada kerja keras, dan tidak lupa doa serta usaha dan doa. Kalau kata Bung Roma Irma ya betul itu gitu. Ya, dirasakan betul. Di keluarga Ayudi hanya Ayudi, sama kakak ya? Ya. Kakak masih sekarang? Kakak udah wafat, hari ini diteruskan sama anaknya. Ya. Tapi ya di keluarga ada ya selain kita juga ya? Ya. Oke, ini warga Garut berhubung waktu kita sudah 5 season ya? Ya. 6 season. Ya, kerasa ya. Kalau saya tadi pas disampaikan sama ini, aduh lama. Ternyata setelah diskusi minta memang Kang Tata ini asik ya, gaya ininya nggak sehingga memancing untuk menyampaikan ini semuanya jadi terbuka gitu. Jadi mudah-mudahan tidak puas. Supaya ada lanjutannya lagi nih. Siap, nanti masih banyak yang kita perlu kaji, terus mungkin ada yang lebih mendetail lagi kan untuk menggali, terutama di sektor transportasi. Terus banyaklah PR kita tentang ATL, tentang pasar-pasar di daerah itu kan harusnya menjadi super terminal. Hari ini kan dijadikan kaki lima, ini kan jadi PR. Kita lanjutkan ya nanti ya. Siap. Ini penting nih. Ayo closing, silakan. Ya, rekan-rekan para pengemudi, para pengusaha di Kabupaten Garut khususnya, dengan adanya kenaikan BBM kita ketahui bahwa ini menjadi keterpukulan kita di sektor transportasi, tapi kita harus selalu optimis, kita pengusaha harus selalu berhati besar bahwa semua kita bisa lalui. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pemerintah pun memberikan pinjaman lunak kepada kita semua sehingga sektor transportasi di Garut lebih baik lagi,
lebih maju lagi dan menjadi investasi yang begitu membanggakan bagi kita semua seperti itu Kang. Oh. Itulah para Garut perbincangan saya dengan Ketua Organda Kabupaten Garut Yudi Nur Cahyadi. Oh, sudah SA ya? Sudah SA. Sarjana hukum. Berkat bimbingan Kang Budi Rahadian. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Pak Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.